Sebelum ibadah, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kita mau ibadah. Pimpin ibadah kami sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semangat untuk memuji Tuhan hari ini. Kalau semangat, yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan. Nah, siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan? Kalau masih semangat, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka membaca firman Tuhan? Kita semua harus sama-sama rajin baca firman Tuhan ya, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku.
dalam hidupku. Ku akan setia mengiringmu Yesus dengan segenap hatiku. Mazmur 56 ayat 14. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiringmu Yesus dengan segenap hatiku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiringmu Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu dan sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui Koko dan Cici. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, tahukah kalian bahwa ternyata ada suatu kondisi yang disebut pemberontakan atau ketidaktaatan yang pada akhirnya menyebabkan kita tidak bisa membuat Tuhan senang dengan hidup kita. Kita akan belajar contohnya dari Absalom, anak dari Raja Daud. Absalom ini merupakan contoh yang tepat untuk kita dapat belajar bahwa ternyata memiliki sikap memberontak itu bisa menimbulkan kesulitan dan penderitaan bagi semua orang yang terlibat dalam kehidupan kita. Nah, dosa pemberontakan Absalom ini pada akhirnya mengakibatkan kematiannya sendiri dan menimbulkan perasaan sedih bagi Raja Daud, yaitu ayahnya. Nah, ngomong-ngomong soal pemberontakan, kira-kira kalian tahu gak sih apa artinya pemberontakan? Cici akan kasih lihat tentang gambar magnet. Nah, magnet itu biasanya kalau diletakkan satu sama lain pasti akan saling menempel. Nah, ini adalah tanda
bahwa orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah orang-orang yang mampu bekerja sama dengan orang lainnya. Nih, sama seperti magnet yang saling menyatu satu dengan yang lain. Nah, apa yang terjadi kalau magnetnya berlawanan? Kalau berlawanan, justru akhirnya saling tolak-menolak. Nah, ini contoh dari orang yang menolak bekerja sama dengan orang lain, tidak mau hidup rukun. Nah, inilah yang disebut memberontak. Seorang pemberontak itu tidak mempedulikan orang lain dan hanya berpikir untuk menuruti kemauannya sendiri. Biasa kalian kenal dengan egois. Nah, pastikan ya, hidup kita itu seperti magnet yang saling menyatu dan bisa bekerja sama. Sekarang kita akan masuk dalam kisah dari Absalom. Alkitab mengisahkan ada seorang yang bernama Absalom. Ia adalah seorang anak Raja Daud. Nah, parasnya tampan dari luarnya. Tidak ada seorang pun di Israel yang tampannya seperti Absalom. Tapi sayangnya Absalom ini tidak tampan di dalam hatinya. Padahal justru yang paling terpenting bagi Tuhan adalah hatinya. Absalom tidak menghormati ayahnya, yaitu Raja Daud. Setelah Absalom menjadi dewasa, Absalom memutuskan bahwa ia akan menjadi raja yang lebih baik daripada Raja Daud, ayahnya. Ia mulai merencanakan bagaimana ia bisa merampas kerajaan ayahnya. Setelah itu, ia akan menggantikannya sebagai raja. Absalom ini senang banget bila mendapatkan perhatian. Ada 50 orang pengiring yang berlari di depan kereta perangnya. Dengan cara inilah, ia memperlihatkan kepada semua orang betapa pentingnya dia. Setiap pagi, Absalom akan bangun pagi-pagi dan berdiri dekat pintu gerbang. Pada zaman itu, pintu gerbang kota merupakan tempat berkumpul utama. Orang-orang berkumpul di gerbang kota untuk bercakap-cakap dan mengadakan persetujuan untuk berdagang. Pada waktu seorang datang untuk bertemu dengan Raja Daud, Absalom yang akan lebih dahulu berbicara dengan orang itu. Absalom pergi ke Hebron. Tetapi kepergian Absalom ke Hebron sesungguhnya bukan untuk memenuhi nazarnya kepada Tuhan. Ia telah bermaksud untuk menggunakan tempat itu sebagai rumahnya setelah ia mengambil alih negeri itu dan nantinya menjadi Raja Israel. Absalom mengirim utusan-utusan rahasia kepada semua suku Israel. Nah, seorang utusan bergegas menemui Raja Daud dengan membawa berita bahwa semua orang Israel ingin menjadikan Absalom raja. Akhirnya Raja Daud terkejut. Daud mengumpulkan semua pegawainya dan berkata, "Cepatlah, kita harus mengungsi, kalau tidak, kita tidak akan luput dari Absalom. Ia akan datang membunuh kita dan juga semua orang yang ada di Yerusalem." Itulah hari yang menyedihkan ketika Daud dan orang-orangnya meninggalkan Yerusalem. Pemberontakan Absalom mengakibatkan kesedihan dan kesulitan bagi Daud, ayahnya. Tetapi Raja Daud tidak berputus asa. Ia merencanakan untuk pergi bersama pasukannya untuk menghadapi Absalom dan orang-orangnya. Raja Daud menyuruh prajuritnya berjanji untuk tidak melukai Absalom. Meskipun Absalom ingin membunuh ayahnya, tetapi Daud masih mengasihinya. Nah, pasukan Daud mulai bergerak melawan anak buah Absalom. Dan pasukan Absalom kalah. Rencana Absalom tidak berhasil. Ketika Absalom berusaha untuk melarikan diri, Absalom bertemu dengan anak buah Daud. Absalom sedang menunggangi bagal. Nah, ketika bagal itu lewat di bawah pohon besar yang rendah, kepala Absalom tersangkut pada daun pohon itu. Bagal itu terus berlari, sedangkan Absalom ketinggalan dan tergantung di udara. Anak buah Daud memberitahu keadaan Absalom kepada Yoab, kepala pasukan Daud. Ketika Yoab mendengar bahwa Absalom tergantung pada pohon, Yoab tidak membuang-buang waktu dan justru membunuhnya. Pemberontakan Absalom akhirnya dibayar dengan nyawanya sendiri. Alangkah lebih baik bagi Absalom seandainya ia melakukan seperti apa yang dinyatakan. Alangkah lebih baiknya bagi Absalom seandainya ia tidak memberontak dan menimbulkan banyak kesulitan, apalagi sampai membuat hati ayahnya sedih. Pemberontakan justru mengakibatkan kematiannya. Adik-adik, hati-hatilah
dengan keinginan diri kita sendiri. Bertanggung jawablah dengan apa yang kita inginkan. Ini penting bahwa kita perlu memperlihatkan sikap untuk bersatu dan bukan memberontak terhadap orang-orang yang telah ditempatkan Tuhan di atas hidup kita. Contohnya, orang tua kita, guru kita, kakak rohani kita, cici koko di sekolah minggu, dan sebagainya. Pastikan kita bisa memperlihatkan sikap yang baik terhadap pemimpin-pemimpin dalam hidup kita. Belajar taat, belajar dengar-dengaran, jangan melawan. Apalagi kalau orang tua kamu atau guru kamu atau cici koko di sekolah minggu mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Ikuti jalannya, karena itu adalah jalannya Tuhan. Jangan menuruti kemauan kita sendiri. Karena kalau kita mengikuti kemauan kita sendiri, mementingkan diri sendiri atau egois, pasti akibatnya kita akan kehilangan diri kita. Dan kita justru tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, pasti kamu ingin menyenangkan hati Tuhan kan? Kalau gitu, mulai belajar bertanggung jawab ya. Mulai belajar bersikap hati yang benar ya. Dan jangan memberontak. Hafalan kita hari ini adalah aku telah memilih jalan kebenaran. Mazmur 119 ayat 30. Kita ulangin sekali lagi ya. Aku telah memilih jalan kebenaran. Mazmur 119 ayat 30. Kita hafalkan dan lakukan ya. Oke adik-adik, nah jadi sekarang kita akan menutup firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Ayo semuanya bisa lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan, dan buat penyataan Tuhan, sehingga kami bisa beribadah pada hari ini dan kami bisa mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, tolong ajar kami untuk menjadi anak yang taat, anak yang mau dengar-dengaran akan Tuhan dan firman-Nya, anak yang mau mengikuti kebenaran firman Tuhan lewat firman Tuhan yang kami baca setiap harinya. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar untuk tidak menjadi seperti Absalom. Kami mau belajar jadi anak yang taat ketika orang tua kami, guru kami, cici koko di sekolah minggu kami, atau siapapun orang dewasa yang ada di dalam Tuhan, yang menjadi perwakilan Tuhan di dunia ini untuk memimpin kehidupan kami. Kami mau belajar untuk ikut dan taat akan setiap instruksi yang mereka berikan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, buah dari ketaatan itulah yang akan membuat hidup kami menjadi maksimal. Kami nggak mau melawan Tuhan, kami nggak mau melawan orang tua kami. Kami mau jadi anak yang selalu setia dan selalu mendengarkan apa yang orang tua kami instruksikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami, berikanlah hati kami, hati yang lembut. Berikanlah kami telinga seorang murid. Dan tolong mampukan kami Tuhan Yesus untuk kami bisa menjadi anak yang taat kepada Tuhan, kepada orang tua kami, dan kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan tutup ibadah kami, tapi kami percaya Tuhan setiap harinya Tuhan Yesus akan menolong kehidupan kami. Kami juga belajar memberkati kedua orang tua kami, keluarga besar kami, sehingga berkat kesehatan, berkat kekuatan berlimpah atas kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami di ibadah yang minggu depan, sehingga kami bisa terus menjaga hati kami, menjaga perasaan kami, menjaga pikiran kami selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kami hati yang penuh dengan sukacita, berikanlah kami hati yang penuh dengan damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing.
atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Life Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik semua, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Life Kids secara onsite di jam ibadah yang ada. Dan pastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ibadah onsite Life Kids selain diadakan di GSJ Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan 5 sore, juga diadakan di Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan di C4 Tunas Harapan di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor Life Kids berikut ini. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartunya dan tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru-guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kalian juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Life Kids. Halo adik-adik semua, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Life Kids secara onsite di jam ibadah yang ada. Dan pastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ibadah onsite Life Kids selain diadakan di GSJ Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan 5 sore, juga diadakan di Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi dan di C4 Tunas Harapan di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor Life Kids berikut ini. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartunya dan tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru-guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kalian juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Life Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Life Kids jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas Life Kids atau media sosial Life Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan Life Kids. Demikian informasi yang disampaikan. See you adik-adik.